Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajmain. Amma ba'd. Para saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada hari ini kita bersama dengan teman-teman KST, Komunitas Sedekah Tarakan, dan juga dari Paskas Pasukan Amal Soleh, dan juga dengan Magnet Rezeki, tentu saja dengan gerakan kita, gerakan infak sembako Irma Al-Miftah Kampung 1 Kota Tarakan, telah mengunjungi 3 rumah saudara-saudara kita yang membutuhkan. Dan dari 3 rumah ini ternyata banyak sekali hikmah yang bisa kita ambil. Yang pertama, dari beberapa komunitas ini kita kerjasama untuk meringankan beban daripada saudara-saudara kita. Rumah yang pertama yaitu ada seorang ibu yang tinggal dengan 3 orang anaknya. Anak yang pertama itu usia 6 tahun laki-laki, yang usia kedua itu 4 tahun perempuan, dan yang terakhir laki-laki usianya baru 8 bulan. Dan yang menarik dari kisah ibu ini, beberapa hari yang lalu kami dapat informasi bahwa ibu ini saking tidak ada uang, saking tidak ada makanan itu sampai mencuri. Dan mencuri ini bukan suatu hal yang bernilai besar, hanya beberapa butir telur yang dicuri. Sehingga dari hal ini ya kami dapat informasi, ternyata dari mencuri telur Allah menjadikan pembelajaran yang begitu besar untuk kita semua. Dan dari satu kisah ini ya, Allah menunjukkan bahwa benar rezeki itu bersumber dari mana saja dan perantara dari mana saja ya. Dan hikmah yang paling besar adalah sesulit apapun yang Allah berikan ujian kepada kita, ketika kita libatkan semuanya karena Allah, maka insya Allah pertolongan itu akan datang dari arah yang tidak disangka-sangka. Dan selanjutnya kita menuju ke rumah yang kedua, dan letaknya jauh dari keramaian atau berada di tengah-tengah hutan, tepatnya di ujung daripada Gunung Selipi atau dalam hutan ya. Beliau adalah, kami biasa panggil Om Martin atau Pak Martin ya. Beliau dari rumah untuk menuju ke Kampung 1 ini sekitar 1 jam, yaitu belum PP. Kalau PP-nya berarti sekitar 2 jam dengan berjalan kaki. Kami tadi naik motor itu sekitar 20 menit lebih ya. Bagaimana ketika jalan kaki itu dilakukan setiap hari atau ketika ingin membeli sesuatu. Dan Om Martin ini tinggal sendirian di dalam hutan, rumah yang belum ada listrik, dan minum itu hanya mengandalkan air hujan ya, karena tidak ada sumber air, maksudnya tidak seperti kita yang mungkin ada PDAM, ada air bor dan sebagainya. Dan seluruh yang dilakukan atau aktivitas adalah berkebun, dan beliau punya 2 ekor sapi juga. Yang bisa kita ambil hikmah adalah jauh daripada kata kebahagiaan yang kita cari ya. Kebanyakan manusia itu mencari kebahagiaan bagaimana dia mengumpulkan harta sebanyak-banyaknya. Namun dalam hal ini, ketika ada ketenangan hidup, lalu ketika kita selalu ya bersabar atas apa yang Allah berikan kepada kita, maka insya Allah semuanya ini akan mendapatkan keringanan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan selanjutnya kita menuju ke rumah yang ketiga, Bapak Rusli, dan disinilah akhir perjalanan kami ya. Kami bersama-sama menuju ke rumah Bapak Rusli yang juga tinggal sendiri, dan beliau sempat bercerita bahwa ya terjadi sesuatu di antara keluarga beliau, sehingga beliau memutuskan untuk
tinggal sendiri, ya dalam arti bukan berarti ingin menjauh atau lari dari masalah, tetapi hanya ingin menenangkan dan tidak mau mengambil langkah-langkah yang bersifat keras atau negatif. Dan beliau juga banyak sekali memberikan pelajaran kepada kita, termasuk ya di tengah beliau sibuk sebagai kita katakan, karena beliau bertani ya, beliau saking sibuknya mengurus tanaman dan sebagainya ya, tetapi beliau tidak lupa bahwa beliau adalah juga seorang hamba, sehingga beliau tidak juga melalaikan daripada kewajibannya kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Dan beliau selalu rajin sholat 5 waktu di masjid, dan walaupun jarak yang ditempuh itu cukup jauh dari rumah ke masjid. Dan inilah sesungguhnya yang sering kali kita lalai. Kadang ketika azan berkumandang kita hanya lewat saja. Kadang ketika waktunya sholat kita menunda-nunda. Tetapi beliau Masya Allah dengan kesibukannya, dengan kesederhanaannya ya, meskipun kita melihat penuh dengan kekurangan, tetapi ketika Allah panggil, ketika pas waktunya ya beliau bergegas ya menuju panggilan Allah Subhanahu wa taala. Beliau mengajarkan kepada kita bahwa yang paling perlu kita pikirkan adalah kehidupan kita di dunia ini hanya sementara, dan kita juga jangan sampai melupakan kehidupan kita di akhirat kelak dengan terus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian, semoga dapat bermanfaat. Bila ada kekurangan murni dari diri kami pribadi, kebenaran dari Allah Subhanahu wa taala. Akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Summa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah Subhanahu wa taala membalas dengan berjuta-juta kali lipat, dan semoga apa yang kalian bawa ini menyebabkan Allah memudahkan jalan kalian masuk ke dalam surga. Bismillahirrahmanirrahim.